Halo Manhwa Lovers, bagaimana kabar kalian? Sudah siapkah mental kalian? Karena di sini, kita akan membahas spoiler komik aksi yang pastinya layak untuk kalian simak. Yaitu, spoiler komik Lookism, karya Park Tae-jun, chapter 354. Oh ya, buat kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa kalian lihat di grup Discord ya, linknya ada di deskripsi. Tanpa membuang banyak waktu lagi, langsung saja, kita ke inti video, yang membahas, Lookism chapter 354. Chapter diawali di mana Hyung Seok mengatakan, alasanku masuk ke Ilhe adalah, karena aku akan menghancurkan Ilhe, dari dalam. Ucap Hyung Seok yang memegang topeng Anbu. Lalu, scan berganti keesokan harinya, di sekolah SMA Jaewon. Jin bertanya pada Hyung Seok. Hyung Seok, coba jelaskan, apa yang kau bicarakan dengan Yujin saat itu? Kenapa kau mau bergabung dengan Ilhe? Tanya Jin pada Hyung Seok. Tak masalah Hyung Seok, katakanlah yang sejujurnya. Apakah kau menemukan kelemahan di Ilhe? Tanya Vasco, yang juga ada di sana sedang menginterogasi Hyung Seok. Hyung Seok kebingungan untuk menjawab pertanyaan mereka berdua. Namun tiba-tiba, Haneul memanggil Hyung Seok. Hyung Seok, kamu dipanggil oleh Pak Guru, ucap Haneul. Hyung Seok sangat tertolong, karena bisa lari dari pertanyaan Vasco dan Jin. Sampai di ruang guru, Pak Guru mengatakan, Hyung Seok, hari ini, akan ada yang datang, tapi aku kira, anak-anak tidak akan menyukainya. Ucap Pak Guru. Hyung Seok bertanya siapa yang akan datang. Pak Guru, memberitahu siapa orang yang akan datang itu. Dapat kita lihat, Hyung Seok terkejut. Kira-kira, siapa yang akan datang ya? Lalu, cerita berganti ke hostel. Saya tidak mengerti, kenapa kalian berdua menjual nama Wang Ochun. Sebenarnya, apa yang dijanjikan oleh Yujin pada kalian berdua? Tanya Jang Hyun, pada duo Paman China. Hei Kak, apa kita akan memberitahunya? Tanya Paman China yang satunya. Tidak, karena kita punya batasan, jadi kita tak bisa memberitahunya. Tapi, sebelum aku berbicara, aku ingin minta maaf padamu Jang Hyun. Kau bukan orang yang membunuh Wang Ochun. Tapi kini, kami berdua sekarang adalah anggota Ilhe. Ucap paman satunya. Jang Hyun, Won Seok, dan Park Serim, kaget mendengar hal itu. Jadi, kalian berdua bergabung dengan Ilhe? Tanya Won Seok. Yah, kami baru saja masuk. Tapi, kami diterima karena keahlian bertarung kami. Kami ini, dari China. Kami tak punya identitas, jadi, Yujin menjadikan kami penjaga di salah satu klub malamnya, ucap dua paman China tersebut. Tapi, kenapa kalian mau bergabung dengan Ilhe? Tanya Jang Hyun. Ini, karena Wang Ochun. Jawab mereka. Apa maksudmu, kenapa karena Wang Ochun? Tanya Jang Hyun. Kau tahu, kami berdua pernah melawan Wang Ochun. Dia adalah orang yang sangat kuat dan pintar, tapi apakah kalian percaya bahwa Wang Ochun mati semudah itu? Jawab mereka berdua. Jadi, alasan kami bergabung dengan Ilhe, karena ingin mencari informasi. Pada waktu pertemuan pertama, antara Wang Ochun dan Ilhe, dia mulai memakan obat-obatan. Dan setelah kami masuk Ilhe, kami tahu bahwa mereka mempunyai bisnis narkoba. Dan setelah kami telusuri lebih dalam, kami menjadi ragu, apakah Wang Ochun meninggal karena narkoba. Aku hanya ingin meminta satu permintaan padamu Jang Hyun, ucap paman China. Apa itu? Tanya Jang Hyun. Ayo kita selidiki kematian Wang Ochun bersama-sama. Kami akan menjadi mata-mata ganda untuk kalian, jawab dua paman China tersebut. Lalu, cerita berganti ke Gang Seo, yaitu Big Deal. Kim Yung mengumpulkan seluruh anggota Big Deal untuk makan bersama. Tetapi terlihat, hanya Kim Yung lah yang memakan mie instan. Kim Yung mengatakan, pasukannya harus makan banyak, supaya lebih kuat, karena sebentar lagi mereka akan berperang. Lalu, Lee Gon-woo bertanya pada Kim Yung. Saya tidak mengerti, apa maksud Anda bergabung dengan Ilhe? Ilhe adalah orang-orang yang buruk. Aku tidak bisa melihat adanya romantisme di sana. Mereka juga menggunakan cara licik menyandera seseorang untuk menang. Dan kini, aku tidak tahu aku harus berpihak pada siapakah? Ucap Lee Gon-woo. Saat ini, alasan saya bergabung dengan Big Deal adalah karena Anda, tapi kali ini, saya tidak punya alasan mengapa Anda mau bergabung dengan Ilhe. Apakah itu karena uang 1 miliar? Tanya Lee Gon-woo. Namun Kim Yung tersenyum dan berkata, Gon-woo, maafkan aku, karena telah menjadi kakak yang buruk. Ucap Kim Yung. Namun tiba-tiba, Ji-tae memohon sambil bersujud. Cukup sampai di situ kah? Dia adalah Lee Gon-woo yang sudah 3 tahun lebih mengikuti jejak Anda. Dia juga sangat setia pada Anda sama dengan anggota Big Deal yang lainnya. Jadi tolong, kali ini, tolong katakan semuanya. Jangan kakak pendam sendiri, ucap Ji-tae.
Jadi, kau sudah tahu, Jitae? Ucap Gimyung. Aku kan sudah bersamamu selama 10 tahun kah? Jawab Jitae sambil tersenyum. Jika diceritakan, ini akan menjadi sangat panjang. Han Xinwo menjual dirinya sebagai big deal. Dan kali ini, big deal akan menyelamatkan Han Xinwo. Jadi, aku akan memberitahu kalian semua mulai dari sekarang. Ucap Gimyung sambil memegang jubah kebesaran big deal. Lanjut, kali ini cerita kembali ke SMA Jaewon. Terlihat, Haneul bertanya pada Hyung Seok, tentang apa yang dia dan guru bicarakan. Di sana, juga ada Hong Jae, yang ikut mengobrol dengan Hyung Seok. Lalu, Pak Guru masuk ke dalam kelas dan meminta semua anak murid diam. Pak Guru mulai berbicara bahwa hari ini akan ada anak yang datang. Haneul dan Mijin, bertanya-tanya. Siapa yang akan datang? Apakah murid pindahan? Jadi, tadi Bapak sudah berbicara dengan perwakilan kalian, jadi tolong, kalian jangan terlalu berlebihan ya. Sekarang, ayo, masuklah Park Ji-ho. Ucap Pak Guru. Lalu Park Ji-ho memasuki kelas, dan semua orang terkejut akan kedatangannya. Semua orang bertanya-tanya, kenapa Ji-ho ada di sini? Apakah dia sudah bebas? Dan ternyata, Park Ji-ho keluar dari penjara hanya untuk kepentingan keluarga. Jadi, neneknya meninggal, dan karena itulah dia bisa keluar dari penjara. Dan dia, didampingi oleh sipir penjara. Jadi, Park Ji-ho datang ke sekolah hanya untuk mampir dan ingin bertemu dengan seseorang. Dan ternyata, Ji-ho mampir ke sekolah karena Ji-ho ingin meminta maaf pada Hyung Seok. Semua orang, kaget melihat hal itu. Dan kemudian, Ji-ho mulai berjalan menuju ke Hyung Seok. Dan akhirnya Ji-ho dan Hyung Seok saling berhadap-hadapan. Dan chapter kali ini selesai. Waduh, apakah benar Pak Ji-ho ingin meminta maaf? Menurut kalian gimana? Tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.